Sambo ini menyatakan bahwa dia akan mengambil alih tanggung jawab atas seluruh kasus yang terjadi. Sehingga dia mengharapkan bahwa terdakwa lain dalam kasus ini agar dibebaskanlah dari jeratan hukum. Ini gimana? Bisa nggak ini? Sangat tidak bisa, karena setiap orang berbuat itu setiap orang bertanggung jawab. Ya, tentu konsep hukum ini yang perlu diketahui ya. Tidak bisa orang menjadi bemper orang lain. Bemper itu gambaran bahwa orang yang berbuat saya tanggung jawab. Kalau seperti itu nanti ada pekerjaan bemper itu. Tidak boleh. Jadi dia merasa masih komandan, masih pimpinan. Jadi dia mungkin bisa mengutarakan itu. Tapi secara hukum kan ada aturan. Porsi-porsi kejahatan, porsi-porsi pemidanaan itu ada ukuran dan masing-masing tanggung jawabnya itu setiap orang. Disebut di situ kan apa kedudukan dalam perkara ini. Dia tidak melakukan pembunuhan, tapi dia melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi. Itu kan berbeda. Apa? Yang itu pun saya tanggung jawab, kan tidak bisa begitu. Ini kan masing-masing. Padahal itu bagi saya disebut tepatnya itu orang-orang yang terdidik sebenarnya, orang-orang intelek, bahasa Latin nih, intelek itu bahasa Latin artinya terpelajar. Bayangan perwira bahkan ada berat tinggi itu orang-orang terpelajar. Nah, tapi dia melakukan, berbeda dengan kejahatan tipikor. Tidak bisa korupsi, itu disebut kerah putih karena itu orang intelek semua yang melakukan dan tindakannya pun intelek ya, mengambil uang itu kejahatan tetapi tidak dengan kekerasan kriminal. Ini berbeda. Ini orang-orang intelek karena terdidik, tapi kejahatannya itu kejahatan yang tidak intelek. Ini kejahatan yang tidak intelek ya, berbeda dengan tipikor. Sangat berbeda dengan terorisme, bom Bali misalnya. Itu perbuatan tidak intelek dilakukan oleh saya tidak intelek. Ini ada tiga karakter ini yang saya kemukakan. Tapi itu hal yang saya harapkan, kalaupun pelaku utama ini FS ini, memang dia tidak boleh menjadi justice kolaborator atau GC, karena pelaku utama itu syarat GC bukan pelaku utama. Tetapi kalau dia dihukum terberat sekalipun, yang ukuran saya memang itu, dia mau melakukan sifat-sifat GC. Sifat-sifat justice kolaborator maksud saya dia mau membuka semua hal yang terjadi dan adanya kesempatan itu di lembaganya sehingga di lembaga ini bisa diperbaiki, tidak lahir lagi pelaku-pelaku baru karena belum dirubah ini. Nah ini bagi saya penting sekali dipahami. Saya di cuatan pertama saya ketika belum sidang saya mengatakan FS bisa tidak dihukum mati, bahkan tidak dihukum berat kalau dia mau membongkar. Ya ini tentu menyakiti hati keluarga korban bisa saja. Tapi kalau dengan rasional tentu hal itu menjadi tidak sakit hati yang mendalam kalau ada perubahan di negara ini. Lembaga kepolisian udah bisa jadi berubah. Dari kasus ini ya? Dari kasus ini. Kalau FS mau membongkar, walaupun dia bukan GC. Hakim selalu menentukan GC apa tidak GC di tangan hakim. Sidang pertama dia mengatur, nanti sidang pembuktian pertama dia saya akan bongkar ini semua persoalan walaupun saya bukan GC. Dia bongkar semua sehingga lembaga yang menjadikan dia bisa melakukan kejahatan ini bisa berubah. Dirubah dan kita punya bentuk kepolisian yang baru. Jadi untuk kepentingan publik ya, dan negara bisa diringankan. Bisa sangat diringankan karena ini disebut kehormatan. Satu kehormatan yang saya sebut tadi. GC pun menyebutkan diberikan kehormatan dengan pemotongan masa hukuman.